udah cukup lama nih tadi keluarnya ya. Coba teman-teman boleh lambaikan tangan dong ke pemirsa Selamat Pagi Indonesia. Masih semangat nggak teman-teman? Semangat ya. Masih mau lanjut lagi? Lanjut lagi ya. Langsung 3, 2, 1 lanjut. Luar biasa semangatnya. Oke, kita berbincang lagi ya sama Mas Romi dan juga Mas Hanif ya. Mas Romi, ini kan tempat seru banget ya ternyata ya. Dan yang saya tahu ini baru buka di tahun ini. Jadi persisnya sejak kapan ini dibukanya, Mas? Ya. Jadi Go-Kart Avenue ini baru buka itu tepatnya bulan lalu ya, tanggal 12 kita baru soft opening. Ini bulan kedua kita. Gitu. Nah, emang kita di sini itu tujuannya adalah untuk menjembatani para pecinta otomotif khususnya dunia balap yang mau berjenjang serius bermula dari go-kart. Oh gitu. Ya. Jadi ini kayak latihannya tuh bisa di sini ya. Tapi dengar-dengar juga atlet go-kart yang biasa pembalap go-kart tuh juga mainnya latihannya di sini juga, gitu ya Mas ya? Betul. Jadi emang teknik balap itu bermula dari go-kart, terutama untuk roda 4 semua balap formula, go-kart, balap touring, drift dan sebagainya macamnya itu bermula dari go-kart. Jadi semua pembalap profesional pasti ngasah skillnya dari go-kart. Oh dari go-kart. Ini jangan-jangan Mas Romi ini juga pembalap juga gitu jangan-jangan. Iya nggak sih? Iya. Iya pembalap juga. Udah berapa lama jadi pembalap? Kalau dari go-kart itu 2009, kalau balap mobil dari 2013. Dari 2009 udah lama juga, belasan tahun juga. Iya, ya. Oke, akhirnya kemudian berpikir untuk membuka tempat ini untuk bisa jadi wadah teman-teman dan bahkan tidak hanya pembalap tapi juga untuk umum juga ya Mas. Iya. Oke. Semua kalangan bisa. Semua kalangan bisa. Anak-anak, laki-laki, perempuan? Anak-anak bisa start kalau di Go-Kart Avenue mulai dari 8 tahun dengan tinggi 130 cm udah bisa main go-kart. Kita ada go-kartnya ada 2 jenis, yang satu adalah go-kart junior 160 cc dan yang kedua ada go-kart senior 270 cc. Oke, jadi memang untuk semua kalangan, bahkan untuk anak-anak dan untuk family itu juga diperuntukkan juga ya? Iya, bisa betul. Juga, ya? Buat gathering, buat bonding segala macam itu dapat banget sih. Asik banget ya. Oke, berbicara soal asik, ada juga yang keasikan dan bahkan sering kesini, yaitu ada Mas Hanif. Mas Hanif, apa sih sebenarnya keasikan, keseruan yang didapatkan kalau misalnya main go-kart di sini nih? Oke, jadi memang kalau saya kan bisa dibilang hampir setiap hari. Kalau dilihat memang go-kartnya lebih serius nih, karena kan dia bensin dan sirkuit kan aspal. Jadi lebih adrenalinnya itu lebih berasa banget. Ya? Iya, itu sih yang utama. Dan lagi selebihnya ya lokasi, karena kan gampang naik MRT, turun, deket, jalan kaki 10 menit nyampe. Jadi bisa bilang hampir tiap pulang kantor ke sini. Karena kan ini malam juga buka. Iya. Nah, jadi ya seperti itulah keseruannya. Oke. Bareng teman-teman. Hampir tiap pulang kantor, berarti hampir setiap hari gitu? Hampir tiap hari. Seminggu berapa kali? 5 kali? Ya, hampir seminggu 4 kali, 5 kali. Wow. Karena kebetulan rumah juga deket sini. Emang rutin ya? Banget. Tapi jangan-jangan pembalap juga lagi nih? Oh, enggak. Saya hobi dari zaman kuliah. Hobi dari zaman kuliah? Iya. Berarti udah cukup lama juga ya hobinya. Lumayan. Ya? Nah, ini kenapa menekuni hobi main go-kart tuh kenapa? Apa sebenarnya yang bikin di sini? Apakah juga misalnya ngajak keluarga juga untuk mengenal go-kart juga gitu? Sebenarnya kan kalau main go-kart tuh serunya kan memang per grup. Nah, kalau per grup rame-rame, berempat, berlima, kita kayak balapan, adrenalinnya berasa banget. Berasa banget karena go-kartnya juga bisa dibilang serius nih. Jadi ya kalau misalnya nongkrong-nongkrong sambil ketawa-ketawa, sambil seru-seruan, ada yang dilakuin. Nah, seenggaknya aktivitasnya lebih berasa lah. Lebih berasa gitu ya. Bener banget. Lebih berasa nih, kamera mungkin bisa tunjukin. Itu tuh di sebelah sana, bahkan udah ada keluarga-keluarga yang mendampingi biasanya. Jadi di sini tuh memang peruntukannya sangat banyak, bisa santai-santai, bisa makan-makan juga sama keluarga. Jadi ini bisa jadi rekomendasi Anda juga pemirsa untuk menghabiskan waktu akhir pekan dengan cara yang berbeda juga. Balik lagi nih ke Mas Romi, kalau kita berbicara soal teknisnya Mas Romi, ini kan dari tadi saya sih nggak ngelihat ada ya kalau misalnya bom kar tuh ada tabrak-tabrakan gitu kan. Nah kalau ini tuh memang harus tabrak-tabrakan, sundul-sundulan atau sebenarnya nggak boleh kayak gitu? Sebenarnya kalau dunia balap tuh kita ajarin buat sportivitas ya, jadi nggak ada namanya sundul-sundulan, tabrak-tabrakan. Jadi orang kadang-kala datang, ini sama nggak sih kayak bom kar? Wah ini beda. Beda ya? Walaupun ini ada bumpernya, tapi kita nggak boleh tabrak-tabrakan. Makanya kita sebelum main kita ajarin briefing terlebih dahulu di sini. Selama 4 menit kita ajarin dari A sampai Z terkait go-kart, gimana caranya mengendarainya, menyalipnya gimana, ngambil tikungan gimana, rules-nya seperti apa, bendera-benderanya gitu. Tata cara ngerem dan juga gasnya seperti apa, itu kita jelasin di sini. Oke, tapi secara umum Mas, apa ya do's and don'ts-nya tuh yang nggak boleh tuh apa kira-kira? Pertama nyalip harus dengan hati-hati udah pasti ya, nggak boleh langsung membahayakan pembalap lain ya kan. Yang kedua safety-nya juga kita harus perhatiin. Pertama helmnya harus diikat segala macam, kita juga pakai seat belt 4 titik ya kan. Pedal gasnya bisa kita adjust. Kalau misalkan dia tingginya
terlalu tinggi kita mundurin, kalau misalkan kurang tinggi kita majuin juga gitu. Jadi biar si pembalap itu, si customer kita juga nyaman, dan juga bisa safety gitu otomatis. Faktor keamanan, faktor kenyamanan itu pasti yang selalu dipikirkan juga dan jadi prioritas juga ya Mas. Apalagi juga ada anak-anak gitu ya. Kalau untuk anak-anak tuh go-kartnya yang kecil gitu ya Mas ya? Go-kartnya kecil, dimensi lebih kecil, dan cc mesinnya lebih kecil juga. Lebih kecil juga ya. Oke, untuk sekali main begini Mas, Kak, berapa putaran sih biasanya kalau untuk pengunjung umum dan biasanya berapa menit tuh? Oke, kalau di sini tuh satu sesi itu 6 menit, mungkin sekitar 10 sampai 12 laps gitu. Ya itu tergolong capek juga sih buat kita kan. Gitu ya? Ya tadi kan Mas udah coba ya. Lumayan juga. Ini kelihatan nggak nih keringetnya? Lumayan juga soalnya. Lumayan kan ya. Jadi emang sekalian olahraga juga. Sekalian olahraga juga. Nah, berbicara soal olahraga berarti kan ada manfaat kesehatan atau mungkin manfaat secara psikologis atau mental. Saya tanya deh ke Mas Hanif. Mas Hanif, apa sih dampak misalnya untuk kesehatan yang dirasakan? Karena kan ini olahraga juga. Ngerasa lebih apa? Lebih enjoy secara psikologis atau lebih apa? Kalau saya sih lebih mengekspresikan diri. Ya kan kalau misalnya penat, kerja, pulang, kan udah ribet. Kalau main balapan ini kan yang tadi saya bilang kan adrenalinnya kan keluar banget. Terus kayak gitu ada kayak rasa kompetisinya gitu. Sesuatu yang beda, yang seru. Ditambah lagi kalau emang hobi kan kayaknya memang tersalurkan aja. Gitu ya? Iya. Ya, jadi memang menyalurkan hobi supaya stres-stres itu juga hilang gitu ya. Nah, tapi biasanya kalau kesini selain sama keluarga pernah misalnya sama teman-teman kerja gitu atau teman-teman ada komunitasnya nggak sih? Sebenarnya ada. Kayak misalnya kemarin kayak teman-teman SMA saya, teman-teman kuliah. Itu nanti rencananya kalau misalnya mereka per grup gitu kan, nanti kalau emang ini makin berkembang, sesama grup misalnya bisa ngadu gitu kan, itu akan lebih seru lagi. Itu akan lebih seru lagi ya? Karena memang sebenarnya kan go-kart ini kan sudah ada di tempat lain juga. Nah mereka kan biasanya nyoba tuh. Nah ini mungkin sesuatu yang lebih yang baru, lebih serius. Jadi memang kayaknya akan lebih seru lagi. Find something new gitu ya. Oke, terakhir nih ke Mas Romi. Mas Romi ini kan kalau nggak salah luasnya totalnya ada 310 meter gitu ya. Nah kalau misalnya ke sini tuh sebenarnya apakah affordable mungkin untuk keluarga-keluarga gitu? Ya, kita punya panjang trek itu 310 meter yang tiap 3 bulan kita akan rubah layoutnya jadi nggak bosen. Ada kompetisi juga. Wih, seru tuh. Ada kompetisi tiap bulan, nanti mungkin ditunggu aja nanti update-nya. Kalau sebenarnya lokasi reachable banget karena kita di Jakarta Selatan, dekat stasiun MRT, dan lokasi kita di Lebak Bulus, yang dekat Pondok Indah, Cilandak dan sebagainya. Oke lah, termasuk affordable juga secara harga? Affordable juga. Affordable juga kita ya? Sekarang pricingnya di 130.000 per satu sesi. Oke, itu ya. Jadi cukup affordable dan bisa dilakukan bersama dengan keluarga juga. Saya mau tos dulu deh kalau gitu sama Mas Romi. Thank you ya udah ngundang Metro TV ke sini. Dan juga Mas Hanif, kayaknya habis ini kita harus balapan deh. Saya mau ajak teman-teman Metro TV, ada camper saya, ada juga reporternya juga, nanti bisa main sama saya juga. Kalau gitu saya kembalikan lagi deh ke rekan-rekan yang ada di studio untuk memandu Selamat Pagi Indonesia akhir pekan. Ada Valen dan juga ada Jessica di sana. Kembali ke studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.